الذي لولا كان الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا kita kembali membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pagi ini doa nasihat kita masuk 8 berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubu yawma idin absaruha khashi'ah. Hati manusia saat itu bergetar, pandangannya pun tunduk merendah. Baik, saat itu kegelisahan mulai muncul, terutama mereka yang selama hidupnya tidak membayangkan, bahkan mendustakan hari depan. Apa yang akan menimpa pada mereka sama sekali tidak mempunyai persiapan, bahkan bayangan kiamat tidak. Bukankah ini yang dulu pernah didengar serta didengung-dengungkan di sekitar rumah kediamannya, tetapi sedikit pun tidak menarik perhatian, bahkan banyak yang menutup telinga rapat-rapat. Bukankah ini yang dulu dikatakan tidak masuk akal dan dianggap sebagai dongeng kuno yang beredar sejak nenek moyang? Mata mereka terbelalak kagum penuh ketakutan dan kegelisahan. Tidak tergambar dalam benak mereka janji Allah betul-betul terwujud. Apakah ada jalan keluar dari kesulitan ini seperti yang mereka temukan di dunia? Ataukah ada yang dapat menolong mengentaskan di mana kekuasaan yang dahulu dibanggakan? Kemana pengalamannya, pengetahuannya, segala yang mereka cintai telah menjauh dan meninggalkan. Anak, istri, harta, dan kedudukan, semua yang mereka diperjuangkan dan dicintai telah tiada, termasuk sesembahan yang dipuja sepenuh hati. Yang tersisa hanya rasa takut, kecewa, dan hina bersatu dalam benaknya. Tiada jalan untuk menyelamatkan diri, mereka hanya menunduk dalam kepasrahan total. Beliau menjelaskan dengan bahasa yang lebih gamblang dalam dua
wujuhu yawma khasyah. Ilustrasi tentang eh, tertunduk malu, tertunduk kesal, tertunduk takut, itu banyak sekali di Quran digambarkan tentang bagaimana kondisi yang dialami manusia pada hari kiamat. Tapi rata-rata secara umum kita bisa katakan bahwa ilustrasi itu menunjukkan sisi keagungan Allah. Yang lain, sisi manusia menghadapi satu kondisi yang sangat berat dan tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi ilustrasi yang digambarkan di Quran itu menunjukkan bahwa manusia berada pada posisi yang serba takut, sangat ketakutan. Di sisi lain di situ ada gambaran keagungan. Jadi seluruh kemarin kita ya bagaimana ada yauma yaqumur ruh wal malaikatu, pada hari itu malaikat Jibril ar-Ruh dan malaikat-malaikat yang lain itu berdiri membentuk soft itu kan menunjukkan keagungan. Soft berdiri tunduk, mereka tidak ada yang bisa bicara. La yatakallamun illa man adallahu rahman. Tidak ada yang bisa bicara kecuali yang diberikan izin. Jadi semuanya hening, tidak ada yang bicara. Manusia-manusia di situ juga semuanya tunduk, lesu, tidak ada yang bisa bicara. Semuanya hanya diam. Ini gambaran keagungan yang Allah yang tergambarkan ketika yang quluna a'inna lamarduduna fil hafir. Mereka berkata, apakah kita akan dibangkitkan dari kematian? Aidza kunna 'idhaman nakhira. Setelah kita menjadi tulang yang hancur luka. Ini salah satu bentuk keraguan manusia akan datangnya kiamat itu, bagaimana mekanisme dibangkitkannya kelak. Kalau kita baca di Al-Baqarah itu juga ada keterangannya. Beberapa yang apa itu yang ya Allah dulu. Intinya tentang ini bahwa labistu yauman au ba'du yaum. Lupa saya rakit totalnya. Kam labistu yauman au ba'du. Itu kan diawali dari kisah ketika ada orang yang ragu akan datangnya kiamat. Bagaimana kiamat yang sudah tubuh yang sudah menjadi tulang belulang, hancur, lumat menjadi tanah itu bisa dibangkitkan kembali. Kemudian dia diperintahkan untuk apa? Kemudian dia dimatikan, toh? Dimatikan dan ditidurkan. Tidurnya matinya salah tidur gitu. Dan ketika ditanya dia bangun, ditanya kamu berapa lama tidur? Dia jawab, aku hanya tidur sehari aja. Lapis itu yauman, aku hanya tidur sehari aja. Bahkan kurang dari 1 hari. Tetapi dia disuruh melihat, fahmutulilah ta'amika wa syurabika lam yatasan. Coba kamu lihat makanan kamu. Makanan kamu belum basi, lam yatasanna. Itu untuk menguatkan bahwa perasaan dia tidur hanya sehari atau setengah hari itu didukung oleh bukti bahwa dia makanannya belum basi. Ini artinya aku hanya tidur setengah hari. Tapi coba kamu lihat bagaimana alhamdulillah lahimarik. Lihatlah kepada keledaimu. Keledainya justru menunjukkan kamu tidurnya sudah tidak hanya sehari, tapi ratusan tahun.
Karena di situ sudah menjadi tulang belulang. Jadi ada dua fakta yang dihadapkan pada orang tadi untuk menunjukkan karena dia keraguannya akan datang kiamat. Kemudian dia oleh Allah di tahu mi'ata amin 100 tahun ya. 100 Gemma ba'atsah kemudian dibangkitkan. Ketika ditanya, "Kam labistu yauman." Allah. Berapa lama kamu tidur? Aku tidur hanya 1 hari atau setengah hari saja. Coba kamu lihat. Ini buktinya makanan saya belum basi. Lam yatasan. Tapi kamu coba lihat. Kamu tidurnya 100 tahun. Lihat loh, keluarga kamu sudah menjadi tulang belulang. Kemudian dibungkus lagi, dibangkitkan kembali. Jadi salah satu bentuk penolakan terjadinya kiamat itu antara lain karena keraguan. Apa iya tubuh yang sudah menjadi lumat itu akan dibangkitkan kembali? Mekanisme dibangkitkannya dari kiamat itu, dari alam kubur itu, kalau kita lihat di ilustrasi di Quran juga agak menarik. Ketika menjelaskan bagaimana hujan turun, kemudian dari hujan itu tumbuh tanaman, rumput-rumput yang tumbuh dari bumi. Nah, ketika menjelaskan ayat begitu itu, Allah menutup dengan kadzalika tukhrajuun. Demikian itulah kamu nanti akan dikeluarkan dari. Nah, itu ilustrasi bahwa manusia dikeluarkan dari bumi itu seperti bumi yang kena air hujan, kemudian tumbuh rumput. Nah, manusia bangkit dari alam kubur itu seperti bumi yang disiram air hujan, kemudian tumbuh seperti rumput yang tumbuh. Jadi kita diberikan ilustrasi bagaimana bangkitkannya dari alam kubur itu dari berbagai macam. Yang sempat meragukan juga kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sempat meragukan, tapi sebenarnya untuk menguatkan hatinya, untuk meragukan apakah bagaimana nanti dibangkitkannya itu. Kemudian Nabi Ibrahim diminta untuk burung ya itu dihancurkan, dilumatkan, disuir-suir bahasa Jawanya. Kemudian ditempatkan di tempat penjuru, kemudian diminta qada'ahuna ya'tinaka sa'ya. Burung yang sudah dihancurkan tadi, kemudian undanglah mereka, niscaya mereka akan datang kepada kamu. Ya'tinaka sa'ya. Banyak ilustrasi bagaimana Allah akan bangkitkan dalam kubur itu. Yang ilustrasi-ilustrasi itu sebenarnya ini bagian dari cara Allah menggambarkan atau mendekatkan sesuatu yang bersifat mutlak yang gaib itu dengan sesuatu yang bisa dipahami oleh akal manusia. Kita dibayangkan bagaimana tanah yang tadinya tandus kemudian tumbuh rumput itu seperti itu. Ada yang modelnya diberikan ilustrasi tentang bagaimana burung yang sudah dihancurkan itu bisa didatangkan kembali dan seterusnya. Itu ilustrasi-ilustrasi yang ada di Quran untuk menguatkan bagaimana proses dikembalikannya manusia. Dan para ulama sepakat sebenarnya yang dibangkitkan manusia dari alam kubur itu bukan hanya roh, tetapi roh dan jasad. Roh dan jasad. Hanya roh dan jasad itu akan bangkit dalam bentuk yang gambarkan kan tidak ada yang tua, semuanya usia sebaya kan gitu. Ini tapi ini lagi-lagi menggambarkannya. Kalau nanti kok di akhirat digambarkan ada orang yang tua, yang sudah remuk-remuk gitu, itu gimana merasakan misalnya di surga kok orangnya tua gitu. Kan di surga kan gambarannya semuanya serba sebaya tuh. Remaja-remaja yang sebaya. Itu gambaran ilustrasi ya, meskipun kita tidak harus menangkap itu apa ada. Berita-berita gaib itu
kita harus pahami sesuatu yang bersifat mutlak yang hanya Allah yang ketahui, tetapi kemudian diturunkan dalam bahasa manusia yang sangat terbatas, diilustrasikan menjadi sesuatu yang mudah dipahami akal manusia. Karena manusia hanya bisa mengatakan sesuatu yang dengar dan dilihat. Nah, ini hakikat berita gaib dalam Quran ini saya kira kita bisa paham. Harapan yang paling diinginkan kembali ke dunia untuk merasakan hasil jerih payahnya yang ditinggalkan dan kalau mungkin memperbaiki perbuatannya. Apakah kebangkitan mereka ini seperti yang dijanjikan Rasul dahulu? Padahal sudah berapa lama mereka meninggalkan dunia? Tentu sudah dan lumat bercampur tangan. Kalau ini yang terjadi, alangkah rugi dan kecewanya. Pertama, karena kehidupan dunia yang diperjuangkan belum dinikmati sebelumnya. Kedua, tidak adanya persiapan menghadapi kehidupan yang baru. Tiada bekal yang dapat diandalkan. Menengok kanan kirinya, tiada yang dapat menolong. Masing-masing sibuk menghadapi kedahsyatan kiamat. Mengapa kenyataan ini dahulu didustakan dan dilecehkan? Ini. Kita itu sebenarnya apa yang diusahakan di dunia itu tidak ada yang semuanya bisa kita nikmati. Apa yang kita usahakan secara maksimal itu pasti hanya sebagian kecil saja yang kita nikmati. Lebihnya itu ya akan terwariskan kepada keturunan kita dan seterusnya. Misalnya Anda punya orang tua kaya raya. Orang tua yang kaya raya itu pun sebenarnya tidak akan bisa menikmati selamanya harta kekayaan. Pasti nanti akan sesuatu yang terwariskan kepada anak cucu. Jadi apa yang kita miliki tidak semuanya akan dinikmati. Nah, kalau kita terlalu mengandalkan apa yang kita bisa nikmati di dunia tanpa ada persiapan nanti ketika akan menghadapi yang berita gaib tentang kiamat itu. Ini memang di juz amma itu mulai sejak dari amma yatasaalun sampai yang an-nazi'at masih bicara tentang kiamat. Tapi iman kepada kiamat itu memang akan mendorong orang bisa itu kan ibaratnya begini, kita diberikan wawasan jangka panjang. Wawasan jangka panjang itu berisi konsekuensi-konsekuensi. Dan konsekuensi itu akan berimplikasi kepada apa yang harus kita lakukan sekarang. Jadi, kenapa di Quran itu menggambarkan detail tentang kejadian kiamat dan apa yang akan terjadi setelah kiamat. Dan prosesi kiamat digambarkan, setelah itu seperti apa sudah diceritakan. Ada yang bangkit dalam keadaan buta, yang tentu menambah kecemasan dan kesengsaraannya. Ia bertanya dengan nada protes, "Ya Allah, mengapa kami buta, padahal waktu hidup kami dapat melihat?" Yang dijawab, "Kamu sewaktu hidup lalai membuka mata hatimu untuk mengikuti petunjuk kami. Kini kamu pun terlupakan." Mereka baru sadar akan kerugian yang menimpa dirinya. Di dunia belum sempat menikmati seluruh hari hasil kerjanya, di akhirat terlupakan, tidak disapa, dan tidak dipertimbangkan amal yang dilakukan. Ini juga menambah ilustrasi tentang bagaimana kondisi yang terjadi pada waktu itu atau waktu nanti di akhirat. Ketika ada orang yang dibangkitkan dalam kondisi itu, Anda bisa juga lihat dan baca di Quran. Kenapa kami dibangkitkan buta padahal kamu dulu bisa melihat? Nah, dulu kamu butuhkan mata hati. Ini bisa dibayangkan ya, orang yang bisa melihat saja waktu itu dalam kondisi yang sangat ngeri.
Mereka tidak bisa melihat pun pikirannya tunduk, lesu, apalagi mereka tidak bisa melihat di sana. Ya, ini gambaran tentang ngeri. Kemudian ayat 13 sampai 14-nya, fa innama yajzatu wahid. Sungguh pengembalian itu hanya sekali tiupan. Fa idahum bisahirah, mereka pun bangkit di permukaan. Kiamat yang dianggap mustahil oleh yang mendustakan, bagi Allah bukan hal yang sulit terlaksana. Dia yang maha kuasa, kuasa mencipta, kuasa mengendalikan alam semesta, dan kuasa pula membangkitkan manusia. Baginya sangat mudah. Dengan perintahnya yang ditunduki oleh sekedar makhluknya, manusia bangkit dari kubur, mau atau tidak mau. Bila dalam menghancurkan alam telah tersedia perangkat penghancur, maka dalam membangkitkan kembali makhluknya, Allah juga telah menyiapkan perangkatnya. Sehingga begitu perintahnya dikeluarkan, semua kekuatan yang serba dahsyat mengikuti perintahnya sesuai dengan yang Ia kehendaki. Dengan demikian, mereka yang mengingkari hari kiamat berarti meragukan kekuasaan Allah, melecehkan sekaligus menghina kebesaran. Pengingkaran dan pelecehan kekuasaan Allah sama sekali tidak menyentuh keagungannya, tetapi justru merugikan manusia sendiri. Ini penjelasan begini sering diulang tentang bagaimana perilaku kita itu tidak akan menambah apapun kebesaran Allah. Kalau ketaatan juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah jika kita lakukan kemaksiatan, tapi kembalinya kerugian akan kembali kepada diri kita. Nah, beliau juga menjelaskan kalau proses penghancuran alam semesta itu ada unsur dalam diri alam itu sendiri sebagai unsur penghancur. Seperti yang kemarin kita sampaikan, ketika manusia itu dicabut rohnya, itu juga unsur kekuatan dalam dirinya yang semula itu sebagai unsur pembangun, tetapi justru menjadi unsur penghancur. Darah, hati, dan semuanya akan menjadi unsur penghancur dari tubuh manusia itu sendiri. Membusuk dan lumak. Nah, selain menyiapkan unsur penghancur, Allah juga menyiapkan unsur pembangun kembali, dibangkitkan kembali. Sehingga ketika bangkit tadi, ilustrasinya bisa macam-macam. Ilustrasinya bisa dengan seperti tanaman yang ditumbuhkan setelah sedang air hujan. Kadzalika tukhraj. Nah, ini apa yang beliau jelaskan terkait dengan kondisi kebangkitan nanti ya. Kita seperti adanya unsur pembangun setelah sebelumnya. Kita terus sedikit melompatnya itu ada maknanya. Hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang padamu Muhammad kisah Musa? Idna dahu rabbuhu bil wadil muqaddas, ketika ia dipanggil Tuhannya dengan bertua. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu ke Fir'aun, ia sungguh orang yang mungkar. Akhirnya setelah bicara tentang kiamat yang ilustrasikan bagaimana kebangkitan, ayat ini beda pada kisah Musa. Apakah hadis, apakah telah datang pada Muhammad kisah Musa? Ini seakan begini, kiamat yang pasti terjadi itu juga akan menimpa pada orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Seakan-akan ayat ini digunakan, meskipun kamu mengaku sebagai Tuhan, kekuasaan tak terbatas.
itu kiamat juga akan menimpa kepada mereka. Dan kisah Musa ini banyak sekali inspirasinya, banyak sekali inspirasinya. Banyak Quran di kisah Nabi Musa dalam Quran itu banyak di, dan nanti juga akan didukung hadis tentang bagaimana Nabi Musa kalau semua bisa tahu itu adalah Musa. Jadi ya semua kisah Nabi terdahulu sebenarnya sangat adil. Tetapi kisah yang cukup komplit diungkapkan di Quran itu antara lain juga kisah Nabi Ibrahim. Kalau yang runtut dalam satu surat penuh, kisahnya Nabi Yusuf. Bukan mulai dari awal sampai dengan akhir endingnya, happy endingnya ada kisah Nabi Yusuf. Jadi pola kisahnya juga berbeda-beda. Pola pengisahnya. Tapi semua pola pengisah tadi menunjukkan dari Quran. Nah, dalam konteks ayat ini atau surat ini, setelah bicara tentang kiamat, bagaimana manusia kondisi manusia yang takut dan seterusnya, itu dibelokkan pada kisah. Harapannya kita bisa mengambil Nabi Musa itu diperintahkan untuk melawan Fir'aun, dan pada akhirnya Fir'aun itu sampai sekarang menjadi satu bukti dari Al-Quran. Ketika jasad Musa itu ditemukan, kan sebelumnya sudah ada ayat al-yauma nunajji dzalika litakuna liman. Pada suatu saat nanti kami akan selamatkan jasad. Kayak begitu ya. Al-yauma nunajji kami dzalika litakuna liman. Supaya nanti akan menjadi ayat sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang yang datang setelah ayat. Ketika ayat ini turun, jasad Musa belum ditemukan. Tapi kemudian memang terbukti bahwa kemudian jasad Musa itu ditemukan masih kondisi. Ini salah satu bentuk ijazul Quran. Apa yang dikatakan kemudian terbukti. Dan kalau Anda baca tentang penemuan Fir'aun, penemuan jasad Musa apa? Fir'aun. Dari kok saya ngomong jasad Fir'aun, Allah. Jasad Fir'aun. Itu kan selalu begini ya. Kalau tangannya itu kan ketika ditemukan tangannya begini. Tangannya masih ke atas begini. Itu menunjukkan ketika tenggelam itu dia akan terakhir itu. Yang menunjukkan badan ikan itu aku yang dimaksudkan. Cara itu yang jangan jasad Musa, jasad Fir'aun mas. Ya, itu kondisi ditemukannya masih begitu dan akhirnya kan diikat supaya bisa turun karena kaku. Makanya orang kan ulama kemudian menafsirkan bisa awet kenapa? Ada yang meneliti dan pada intinya itu menjadi salah satu bukti dari. Oke, saya kira itu nanti kita teruskan lagi kita. Alhamdulillah.